Terdapat pertanyaan publik yang muncul terkait dengan mengapa PDIP pada akhirnya memasang foto Gibran Rakabuming Raka di gedung yang disakralkan mereka, yaitu gedung sekolah partai PDIP di Lenteng Agung. Ada pernyataan dan sekaligus jawaban yang kita terima bahwa nampaknya PDIP sedang memainkan politik yang disebut oleh seorang guru kecurigaan yang bernama Friedrich Nietzsche itu sebagai strategi ad hominem. Apa yang dimaksud dengan strategi ad hominem? Strategi ad hominem itu adalah strategi yang tidak dilakukan dengan pendasaran argumentasi yang cermat. Strategi ad hominem adalah sebuah sikap bodoh amat tidak mau tahu dengan perilaku politik yang dimainkan oleh seseorang, termasuk oleh seorang aktor politik. Strategi ad hominem itu lebih memperlihatkan bahwa seorang aktor politik termasuk institusi politik memilih kepentingan-kepentingan pragmatis dan praktis tertentu dalam rangka meraih target-target jangka pendek tertentu. Dalam konteks ini saya ingin katakan teman-teman bahwa strategi ad hominem yang dimainkan oleh PDIP itu telah membuat PDIP mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimana kita membahas hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, strategi ad hominem yang diperkenalkan oleh seorang Friedrich Nietzsche itu sekali lagi berarti strategi bodoh amat atau strategi tidak mau tahu. Orang yang menggunakan strategi ad hominem adalah orang yang tidak menggunakan akal sehat yang baik. Argumentasinya mencela-mencele, dan karena itu target-target yang ia ingin capai itu lebih banyak merupakan target-target berbasis kepentingan praktis dan pragmatis. Dalam konteks itu teman-teman, saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa apa yang dilakukan oleh PDIP dengan memasang foto atau wajah Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden definitif mendampingi Prabowo yang dulu katanya tidak boleh wajah Gibran, bahkan muncul secara kolektif emoh terhadap wajah Gibran untuk dipasang di gedung-gedung milik PDIP. Tetapi hari ini hal itu nampaknya sudah tidak lagi dilakukan. Inilah yang kemudian saya katakan sebagai strategi ad hominem, yaitu strategi bodoh amat tidak mau tahu dengan penggunaan akal sehat. Bahkan orang yang menggunakan strategi ad hominem itu adalah orang yang mencoba untuk melakukan tindakan, tetapi tindakan itu sama sekali tidak berbasis pada konsistensi untuk mempertahankan nilai-nilai yang diyakini sebagai kebenaran. Dalam konteks ini, saya ingin katakan bahwa PDIP sedang mempermalukan dirinya sendiri. Apa yang saya ingin katakan sebagai konsistensi berpolitik yang dimainkan oleh PDIP. Di satu sisi kita sungguh prihatin dengan tidak dewasanya PDIP dalam rangka menerima seorang Gibran sebagai wakil presiden definitif. Tetapi kita juga menghormati bahwa PDIP mengambil langkah yang sangat berani dengan menolak memasang foto Gibran di gedung-gedung milik PDIP. Tetapi ketika hari ini nampaknya strategi itu diubah, maka saya ingin katakan strategi ad hominem PDIP itu adalah strategi yang kemudian kita pertanyakan konsistensinya. Dan karena itu kita juga bisa mengkategorikan bahwa PDIP sedang mempermalukan diri mereka sendiri. Mengapa? Karena katanya mereka ingin tetap konsisten tidak mau memasang foto Gibran. Tetapi pada akhirnya foto Gibran terpasang di gedung yang bahkan konon katanya disakralkan oleh kader-kader PDIP, yaitu sekolah partai di Lenteng Agung. Dan ternyata kita lihat bagaimana foto Gibran berjejer bersama dengan sang Presiden Prabowo Subianto. Apakah ada arah politik yang berbeda? Apakah ada kalkulasi politik yang berubah yang sedang dimainkan oleh PDIP dan para elitnya? Saya menangkap teman-teman bahwa disinilah selain bahwa ada pertarungan di antara dua faksi besar yang ada dalam tubuh PDIP,
yaitu faksi yang pro pada Hasto Kristianto yang mentah-mentah menolak Jokowi dan seluruh keturunannya atau keluarganya, termasuk ia tidak mau memasang Gibran yang sudah jelas-jelas adalah wakil presiden definitif, dan faksi yang dipimpin oleh Puan Maharani yang sedikit lebih akomodatif dan terbuka. Ini tidak lepas dari sosok Puan Maharani yang pernah menjadi pembantu Presiden Jokowi ketika ia masih bergabung dalam kabinet yang dipimpin oleh Joko Widodo sebagai presiden. Inilah kemudian yang memperlihatkan kepada kita, nampaknya faksi yang dipimpin oleh Puan Maharani itu yang memenangkan kontestasi internal dalam pertarungan para elit dalam tubuh PDIP sendiri. Dan kalau indikasi ini benar, maka saya ingin katakan, di tangan seorang Hasto Kristianto, ketika mereka mentah-mentah menolak pemasangan foto Gibran sebagai wakil presiden, maka PDIP sesungguhnya sedang mempermalukan diri mereka sendiri. Tetapi sekarang ketika faksi Puan Maharani yang memenangkan kontestasi di internal PDIP, dan karena itu wajah Gibran kemudian bisa masuk dalam deretan para pemimpin Indonesia bersanding bersama Presiden Prabowo Subianto, maka saya ingin katakan inilah kemenangan dari marwah politik PDIP yang dikembalikan menjadi salah satu kekuatan politik yang harus diperhitungkan di tanah air kita. Marwah kehormatan kebesaran PDIP sedang dikembalikan justru ketika partai ini menjadi partai yang secara politik dewasa, menjadi partai yang secara politik bisa mengapresiasi dan mengakomodir pemerintahan yang secara jelas telah menempatkan Prabowo sebagai presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Inilah cara berpolitik yang menurut saya harusnya dimainkan dan semakin dikapitalisasi oleh PDIP sendiri dan para elit PDIP, agar mereka semakin tahu bahwa perubahan politik yang terjadi di tanah air kita tidak perlu membuat PDIP kehilangan muka atau menjadi partai politik yang mempermalukan diri mereka sendiri karena dituduh di sana-sini sebagai partai yang tidak konsisten pada semangat demokrasi yang mereka perjuangkan dan mereka selalu gaungkan di mana-mana. Dalam konteks inilah teman-teman, apa yang dilakukan oleh PDIP yang saya yakin itu datang dari kekuatan faksi yang dipimpin oleh Puan Maharani yang lebih akomodatif dan terbuka pada perubahan politik yang sedang terjadi di tanah air kita. Sehingga foto Gibran itu terpasang di gedung-gedung milik PDIP, itu menandai bahwa PDIP telah menemukan kembali marwahnya, kehormatannya sebagai salah satu kekuatan partai politik yang harus diperhitungkan dalam perubahan dan kehidupan demokrasi di tanah air kita. Hanya dengan cara begitu, maka PDIP tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Dan kita mendapatkan argumentasi mengapa wajah Gibran kemudian menghiasi gedung-gedung milik PDIP. Salah satunya karena PDIP ingin mengembalikan roh mereka atau kehormatan mereka, bahkan juga marwah partai ini sebagai partai yang pro pada demokrasi. Memang demokrasi itu adalah sesuatu yang penuh dengan drama-drama politik. Kadang-kadang kita sulit menerima, tetapi itulah kenyataan politik yang sekalipun itu menyakitkan, tetapi demokrasi mengajar kita untuk menerima kenyataan yang paling pahit sebagai bagian dari pendewasaan berdemokrasi kita. Luar biasa dari upaya PDIP untuk memasang foto Gibran di gedung milik PDIP. Itu sebuah cara satu-satunya mengembalikan marwah dan kehormatan PDIP sehingga PDIP tidak dipermalukan oleh diri mereka sendiri.